Oke, selamat siang teman-teman. Eh, well, gue kali ini mungkin mau cerita apa yang terjadi sama keluarga gue beberapa waktu belakangan ini. So, unfortunately, anak pertama gue, Rian, umurnya baru 2 tahun 8 bulan waktu video ini dibuat. Eh, Dia terdiagnosa dengan kanker liver stadium 4 atau nama penyakitnya adalah hepatoblastoma. Nah, di video kali ini mungkin gue akan ngejelasin secara singkat pengalaman gue sebagai orang tua dan gimana awal mulanya bisa ke diagnosa terkena hepatoblastoma. Mungkin gue jelasin dulu apa itu hepatoblastoma ya. Tapi disclaimer, di sini gue nggak, background gue bukan dari medis. Uh, gue cuma tahu dari penjelasan dokter sama ya dari yang gue baca-baca aja di internet. Jadi hepatoblastoma itu adalah kanker yang ada di liver gitu ya. Bentuknya dia tumor, tapi dia hanya menyerang anak kecil dan ini tidak menular. Jadi hepatoblastoma itu hanya menyerang anak kecil dari usia di bawah 7 atau 12 tahun, gue lupa. Tapi intinya dia hanya untuk menyerang anak kecil. Jadi kalau orang dewasa tuh nggak akan mungkin kena hepatoblastoma. Nah, bedanya kanker sama liver apa? Bedanya kanker sama tumor apa sih gitu ya? Kalau yang gue tahu dari dokter gue, tumor itu kan artinya ada penumbuhan daging atau massa gitu ya di dalam suatu organ atau sejenisnya gitu. Nah, biasanya tumor itu sifatnya lokal, artinya dia tidak menyebar. Kalau dia kenanya di uh, jantung, ya dia hanya akan stay di jantung. Mungkin akan membesar, tapi nggak akan dari jantung terus menyebar ke paru-paru gitu, mungkin enggak. Atau mungkin dia tadinya ada di ginjal, ya udah dia akan tetap di situ. Istilahnya itu lokal. Itu kalau tumor. Nah, sementara kalau kanker itu dia nggak lokal, jadi bentuknya itu penyebarannya sporadis. Jadi kita nggak tahu, bisa aja dia sekarang adanya di liver, tapi nanti dia bisa menyerang ke bagian tubuh lain tuh possible. Itu cancer gitu. Nah, mungkin lebih banyak yang penasaran awal mulanya gimana gitu ya bisa ke diagnosa dan lain sebagainya. Nah, jadi awal mulanya banget kalau secara kronologis gue nggak tahu mulainya dari kapan, tapi tanda-tanda hepatoblastoma yang perlu diperhatikan adalah satu, bagian hati atau sekitaran perut dari anak tuh membesar gitu ya. Membesarnya tuh keras gitu, bukan membesar karena gemuk atau gimana gitu. Nah, terus yang kedua, biasanya matanya mulai menguning. Nah, itu yang tanda-tanda yang paling kelihatan. Nah, tapi jauh sebelum itu mungkin awalnya gue ceritain dulu. Jadi sekitar bulan April, anak gue itu kakinya keseleo. Jadi ini sebelum bulan puasa ya ceritanya. Tahun 2021 April, anak gue tuh kakinya keseleo, kaki kiri. Nah, terus dia tuh nggak mau jalannya jadi diseret lah gitu. Nah, setelah jalannya diseret beberapa lama, kita bawa sekitar bulan Mei gitu ya, kita coba bawa ke dokter. Kebetulan waktu itu kondisi gue lagi di Jogja sama istri gue sekeluarga, kita mau lebaran di Jogja. Di sana kita ngelihat kakinya nggak ada masalah gitu ya, di ronsen nggak ada masalah. Akhirnya kita kasih vitamin, kita obatin gitu ya, kita bawa ke tukang urut dan lain sebagainya. Kakinya anak gue sembuh yang kiri, dia jalan lagi balik normal. Itu kejadian di bulan April Mei. Nah, terus yang terjadi waktu bulan Mei, setelah selesai lebaran gue balik ke Jakarta. Di Jakarta anak gue kesleo lagi, tapi ini kaki kanan. Nah, ketika kaki kanan kesleo, sama nih, dia nggak mau gerak lagi, nggak mau jalan lagi lah. Awalnya ya udah kita bawa kita coba bawa ke dokter lagi gitu ya, dokter orto. Kita ngeliat nggak ada masalah, nggak ada pembengkakan, nggak ada retak tulang. Dia nggak mau makin jalan, jadi makin hari makin degrading, makin menurun gitu. Mungkin awalnya cuman diseret aja, sampai akhirnya dia bener-bener makin males jalan lah gitu. uh, kita juga udah ke dokter kan, dan kata dokter tulang itu nggak masalah. Nah, tapi di saat yang bersamaan, sekitar awal Juni,
Waktu itu lagi ulang tahun nyokap gue, kita ke rumah nyokap gitu ya. Di sana bokap tuh bilang gitu, kok Rian perutnya agak membesar gitu. Dulu bokap pernah ada historical kena sakit liver juga. Nah terus awalnya gue sama istri gue kayak nggak percaya lah ya, kayak masa sih, mungkin perasaan doang dan lain sebagainya. Akhirnya kita perhatiin kok matanya makin hari makin menguning, tapi kuningnya tuh belum yang parah gitu. Mungkin kuningnya tuh kayak kuning solatif tapi tipis banget, jadi kayak nggak kelihatan lah intinya awal-awal. Ini gue tampilin fotonya kayak gini. Nah abis kuning, yang terjadi adalah gue bawa ke dokter anak. Di dokter anak akhirnya minta dicek tes darah, di USG dulu awalnya minta. Oke, kita langsung jalanin semua tes. Kita tes darah, ambil tes bilirubinnya, tes semuanya gitu ya, SGOT, SGPT, fungsi hati kita tes sampai di USG. Nah itu lumayan lama tuh prosesnya, seharian lah. Selesai kita tes, selang 2 hari kita nunggu kabar. Dari kabarnya di USG disimpulkan ada berat massa di hati anak gue, di livernya anak gue. Terus tapi itu tidak mengkonklude apa-apa karena next stepnya harus di MRI gitu. Akhirnya dokter nyuruh oke, coba MRI. Nah ini gue tes waktu itu ke dokter A lah ya, gue nyebutnya, gue nggak mau nyebut nama. Nah dari dokter A ini gue sempat nanya, dok ini membahayakan nyawa nggak? Gue juga nanya karena kondisinya lagi pandemi waktu itu. Gue nanya apa yang terjadi kalau di sela-sela masa ini anak saya terkena COVID. Dan dari semua penjelasan dokternya bilang ini tidak membahayakan nyawa, dan apabila anak gue kena COVID, disuruh sembuhin dulu COVID-nya. Nah, intinya seperti itu fokusnya. Oke, dan bener aja, sambil gue nunggu MRI, ternyata asisten rumah tangga gue ada yang positif COVID. Nah, dia isolasi mandiri, terus setelah sekian hari, 2 hari dia isolasi mandiri, kita juga isolasi mandiri, terus kita tes lagi nih, gue, istri gue, anak gue. Unfortunately, anak gue positif COVID. Nah, anak gue positif COVID, akhirnya udah selama 2 minggu kita fokus untuk penyembuhan anak gue dulu. Nah, anak gue udah sembuh, gue sebenarnya agak bete sama si dokter A ini. Dokter A ini tuh agak kurang apa ya, mungkin nggak seresponsif itu lah ya. Akhirnya gue memutuskan untuk ganti dokter atas saran kakak gue juga. Kebetulan kakak gue dokter gigi, dia mungkin kenalan dokter lain juga gitu ya, punya kenalan banyak dokter juga. Dia nyaranin, dek ke dokter ini aja, namanya dokter Freida. Dokter Freida, dokter anak yang subspesialisnya itu bagian gastro kalau nggak salah. Jadi dia memang biasa melihat yang di sekitaran saluran pencernaan, ginjal, liver, dan lain-lain lah. Nah, dari dokter Freida pas kita bawa, memang kondisinya matanya udah lebih kuning. Dan dia udah nggak mau jalan sama sekali. Anak gue cuman maunya ngerangkak aja. Dan dari situ kita sempat maksain anak kita jalan sambil kita tuntun, anak gue jalan gitu ya, dia megangin hatinya, mungkin emang sakit gitu ya. Gue sama istri gue beranggapan, oh mungkin hatinya sesakit itu, jadi dia nggak mau jalan. Oke, dia nggak jalan. Jadi kemana-mana kita gendong. Nah, abis itu langsung sama dokter Freida disuruh, Pak, ini kayaknya harus segera di MRI. Oke, kita langsung book jadwal. Waktu itu hari Selasa. Waktu itu gue hari Senin ke dokter Freida, terus hari Selasanya pagi langsung MRI. Selasa pagi kita MRI. Nah, terus di hari Kamis itu udah keluar hasilnya, dan di situ memang didiagnosa itu adalah hepatoblastoma stadium 3. Kita dibacain hasilnya lewat telepon waktu itu, dan gue memang udah ada feeling ini penyakitnya serius gitu ya, ngelihat kondisi anak gue.
Akhirnya hal pertama yang gue tanya adalah, dok, kepada siapa saya bisa minta second opinion? Dan treatment berikutnya seperti apa? Nah, Dokter Freda bilang, Pak, ini penyakitnya butuh penanganan dari berbagai macam disiplin ilmu. Gak bisa saya sendiri yang ngerjain. Harus konsultasi ke dokter bedah anak, ke dokter anak spesialis hepar bagian liver, begitu juga dokter anak subspesialis onkologi yang paham tentang kemoterapi. Sebenarnya saya nggak punya kapasitas ke sana, Pak. Kalau Bapak mau, Bapak bisa minta second opinion ke guru saya, Profesor Hanifah Oswari. Nah, dari situ akhirnya saya coba kontak rumah sakitnya Profesor Hanifah, tempat dia praktek di Sunter. Nah, dan dokter Freda juga bilang, Pak, kemungkinan ini penanganannya harus di RSCM, karena di RSCM tuh timnya di sana semua, gitu. Oke dok, akhirnya atas saran dokter Freda, gue sama istri gue mulai bergerak, gitu. Nah, itu awal mulanya gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang nanya, nggak coba nanya ke dokter lain dan lain sebagainya. Sebenarnya gue nanya ke Prof. Hanifah pun itu sebenarnya effort gue untuk second opinion gitu ya. Dan itu memang sudah proven bahwa itu adalah hepatoblastoma. Dan kalau ngelihat kondisi anak gue, kayaknya nggak mungkin gue mau mengulur waktu lagi dengan hal-hal nanya ke dokter lain dan lain sebagainya, karena paralel gue juga udah nanya ke beberapa kenalan gue yang dokter dengan nunjukin hasil labnya gitu, dan itu memang sangat memprihatinkan, dimana bilirubinnya direct dan indirectnya sangat tinggi gitu ya. Nah bahkan dokter Freda itu ada satu tes AFP namanya. AFP itu tumor detector, dan itu AFP-nya anak gua itu lebih dari 80.000, yang artinya tumornya sangat aktif gitu ya. Nah itu sudah pasti itu bentuknya tumor gitu, dan sekarang nih yang kita lihat ini tumor menyebar apa enggak, dan ternyata kalau menyebar atau pertumbuhannya nggak bisa dipredik, itu adalah cancer gitu ya. Dan hepatoblastoma itu sebenarnya hitungannya adalah cancer. Seenggaknya itu yang gue tahu dari dokter gue. Ya udah, akhirnya kita mulai gerak dari sana. Itu awal mulanya. Jadi di series kali ini mungkin gue akan namain ini jadi Rian versus hepatoblastoma. Gue mungkin akan lumayan sering ngepost update-nya di YouTube kayak gini. Tujuannya apa sih? Satu, untuk mengedukasi teman-teman juga, orang tua juga. Walaupun gue bukan dokter, seenggaknya gue mungkin sebagai orang tua dari pejuang, gue memahami gitu ya banyak aspek, mulai dari sisi finansialnya, biaya pengobatan, mulai dari step-stepnya, support sistemnya, banyak banget. Dan gue ngebikin ini untuk mengedukasi kita semua dan jadi catatan buat diri gue sendiri juga. Nanti episode berikutnya mungkin gue akan cerita beberapa hal lagi terkait hepatoblastoma, misalnya terkait apa dampaknya ke anak gitu ya, terus mungkin rencana pengobatannya seperti apa, biayanya sebanyak apa, dan lain sebagainya. Segitu dulu dari gue. Thank you semuanya udah nonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. See you guys, bye bye.